Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dan Nofira dengan NIM 4522048048. Dosen pengampu Pak Arif Fauzan Eskom MT, mata kuliah Teknologi Basis Data. Tujuan video ini dibuat adalah untuk mengerjakan tugas pengganti UAS, yaitu menjelaskan salah satu materi dari teknologi basis data. Dan topik yang saya ambil adalah Database Management System. Pengertian DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Tujuan utama penggunaan DBMS dalam jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengelolaan data yang jumlahnya besar. DBMS merupakan perantara bagi pengguna dan database, dan agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan. Ada dua jenis bahasa komputer yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan DBMS, yaitu yang pertama ada Data Definition Language atau DDL, digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan, mulai dari membuat tabel baru, memuat indeks, maupun mengubah tabel. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML, digunakan untuk memanipulasi dan mengambil data dari database, menghapus data dari database, dan mengubah data pada suatu database. Agar lebih memahami arti DBMS, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut. Menurut Rogayah, pengertian DBMS adalah suatu sistem yang dapat menyusun dan mengelola berbagai rekod menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga dapat menyediakan informasi yang optimal yang dibutuhkan dalam proses mengambil keputusan. Menurut Walianto, pengertian DBMS adalah suatu gabungan dan juga perpaduan antara basis data dengan database management system atau sistem manajemen basis data. Menurut CJD, definisi DBMS adalah tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi dengan tujuan untuk memelihara informasi dan juga memuat informasi tersebut, terutama apabila informasi tersebut sedang dibutuhkan. Menurut S. Atra, pengertian DBMS adalah semua yang berkaitan dengan software, hardware, firmware, dan berbagai prosedur yang mengelola database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul yang tertanam pada hardware atau ROM. Menurut Gordon C. Everest, pengertian DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisir sumber daya data. Dengan kata lain, sistem basis data adalah sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada komputer. Fungsi DBMS atau Database Management System dalam perkembangan aplikasi dan sistem penting di dunia sangat banyak. Saat ini, berbagai perusahaan besar baik nasional maupun internasional memanfaatkan database untuk menunjang sistem aplikasinya. Ada banyak DBMS yang sangat populer seperti Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, IBM DB2, dan masih banyak lagi. Perangkat lunak komputer ini merupakan untuk pengolahan data dan sebagai interface untuk memberikan kemudahan bagi seseorang dalam melakukan manipulasi terhadap database. Namun, banyak orang yang masih bingung antara database dengan DBMS sendiri, padahal keduanya berbeda. Ada setidaknya 10 fungsi DBMS dalam membantu menjaga dan memelihara integritas data dalam suatu sistem. Yang pertama ada menjaga integritas data. DBMS berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan redundansi data dan memaksimalkan konsistensi data agar setiap kali menampilkan data sesuai dengan data aslinya. Yang kedua, penyimpanan data atau data storage management. DBMS memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data. Kecanggihan DBMS saat ini dapat menyimpan data dalam berbagai jenis seperti video dan gambar. Pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana data disimpan atau dimanipulasi. DBMS telah memiliki prosedur dalam proses ini dan memastikan data yang disimpan adalah sesuai dengan data yang dimasukkan. Yang ketiga ada kamus data. DBMS memiliki fungsi melakukan manajemen terhadap elemen pada database dan bagaimana mereka dihubungkan atau relasi dengan data lainnya. Ketika sistem membutuhkan data dalam suatu database, maka DBMS akan memberikan kemudahan melalui SQL untuk mengakses dan mencari data tersebut, sehingga pengguna dapat dengan mudah menangani hal tersebut. Yang keempat ada transformasi dan penyajian data. Peran DBMS sebagai transformasi dan penyajian data antara lain adalah mengkonversi setiap data yang dimasukkan pada struktur dan format yang telah ditentukan. Dengan demikian, DBMS dapat memberikan format data logikal dan bentuk fisikalnya. Yang kelima ada keamanan data. DBMS memiliki peran penting bagaimana tingkat keamanan dalam database tersebut. DBMS berperan bagaimana memberikan hak akses pada orang yang sesuai. Selain itu, DBMS juga bertugas mengatur apa saja yang dapat dilakukan oleh user tersebut pada sebuah database. Yang keenam, memungkinkan akses beberapa user. DBMS memungkinkan beberapa user melakukan interaksi pada sebuah database. Hal ini akan lebih efisien dan dapat menempatkan user tertentu sesuai dengan role dan fungsinya. Yang ketujuh, menyediakan prosedur backup dan recovery.
DBMS memungkinkan database yang ada untuk di-backup dan di-recovery sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan teknik dan wizard yang dimiliki masing-masing DBMS. Hal ini akan memudahkan pihak yang berkepentingan ketika terjadi sesuatu pada database-nya, seperti kerusakan dan bencana alam. Yang kedelapan, menyediakan bahasa akses dan pemrograman. DBMS menyediakan SQL untuk melakukan manipulasi dan membuat skema pada database yang dikenal dengan DML dan DDL. Dengan bahasa ini, seorang DBA dapat dengan mudah memasukkan, mengambil, menghapus, dan mengubah data yang ada di database dengan memanfaatkan interface yang disediakan. Yang kesembilan, menyediakan interface untuk komunikasi. DBMS menyediakan interface untuk melakukan komunikasi antara database yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, juga dapat memberikan komunikasi antara database dengan tool lainnya seperti browser. Dan yang terakhir, manajemen transaksi. DBMS menyediakan mekanisme dalam mengatur transaksi dan perintah yang disampaikannya untuk memastikan konsistensi data. Sebagai contoh, ketika DBA mengakses dan melakukan penghapusan data pada saat yang bersamaan, maka jika ada user yang mengakses data tersebut, maka akan dipending sampai data telah terhapus. Peralatan untuk mengambil keputusan atau memastikan pendekatan database dimaksud DBMS. Database Management System atau DBMS adalah software atau serta hardware yang khusus didesain membuat perlindungan serta memanage database. Demikian yang dapat saya paparkan dengan penjelasan ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul penjelasan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.